Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya. Seperti biasa kita akan coba sharing lagi teman-teman. Ini jam 2 malam ya teman-teman. Saya mencoba untuk mengalirkan apa yang ada di pikiran saya kepada teman-teman semua. Dan saya pun ingin berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton dan mendengarkan setiap apa yang saya sampaikan, apa yang saya bagikan kepada teman-teman. Dan kali ini saya mencoba untuk membreakdown dulu tentang apa yang sudah saya sampaikan di beberapa video sebelumnya, ya. Dimulai dengan mengenal pikiran. Jadi pikiran ini adalah pembeda antara manusia dengan hewan, ya. Kita manusia diciptakan oleh Allah ini sangat istimewa teman-teman ya. Kita mempunyai yang namanya akal pikiran, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, dan juga kita bisa mengendalikan diri kita untuk tidak cepat-cepat dalam penilaian kepada orang lain seperti itu. Pikiran ini adalah kekuatan teman-teman. Segala sesuatu hal yang kita yakini itu akan membentuk sebuah realitas yang bersumber dari pikiran. Maka pikiran ini bisa menjadi berbahaya dan juga bisa menjadi istimewa. Ketika pikiran menjadi majikan, maka yang muncul adalah bahaya. Tetapi ketika pikiran kita sudah menjadi pelayan kita, maka segala kehidupan ini akan menjadi indah teman-teman. Maka ada kata-kata yang bagus, pikiran bisa menjadi pelayan yang sangat baik, tetapi juga bisa menjadi majikan yang sangat buruk seperti itu. Dan ada 7 sumber kekuatan pikiran teman-teman. Yang pertama adalah orang tua, yaitu orang yang paling dekat dengan kita sejak kita lahir gitu ya. Kemudian ada keluarga, ada lingkungan, ada teman kita, ada lingkungan kerja atau sekolah, media massa, dan yang terakhir adalah pikiran kita sendiri. Nah, ketika kita sudah dikendalikan oleh pikiran kita sendiri, maka biasanya kita mengikuti apa yang ada dalam pikiran. Dan pikiran itu sifatnya tidak suka dengan saat ini. Dia sukanya ke masa lalu dan ke masa depan. Maka siapapun yang sudah terjebak oleh pikiran, baik itu di masa lalu maupun di masa depan, itu biasanya yang muncul adalah ketakutan, kecemasan, kesedihan, kekecewaan, seperti itu. Dan orang yang sudah bisa mengendalikan pikiran, maka dia akan berfokus kepada waktu saat ini. Ya, kemarin saya sudah bahas tentang waktu psikologis ya teman-teman, yaitu masa lalu dan masa depan. Jadi masa lalu dan masa depan itu bukanlah waktu yang sebenarnya, karena waktu yang sebenarnya adalah di sini saat ini, seperti itu ya. Dan juga ketika teman-teman menonton video ini gitu ya, coba amati dan juga dengarkan dengan baik-baik. Jangan cepat-cepat menilai, karena sebetulnya penilaian itu muncul ketika terjadi yang namanya bentrok dalam pikiran kita. Dan biasanya ketika terjadi bentrok atau terjadi konflik disebutnya ya, itu kan sebetulnya ketika ada satu kejadian dalam kehidupan kita. Padahal dalam kehidupan kita segala kejadian itu bukan sebuah kebetulan teman-teman. Segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu pasti sudah kita pikirkan sebelumnya. Maka sangat penting teman-teman untuk menjaga pikiran, apalagi ketika sudah menjadi ucapan. Karena pikiran adalah energi, bisa mengalir menjadi sebuah ucapan. Ucapan mengeluarkan kata-kata, dan setiap kata-kata itu mengandung yang namanya energi, mengandung frekuensi dan vibrasi. Makanya kenapa ucapan itu disebut doa. Ucapan adalah doa. Karena ucapan ini lebih tajam gitu dibandingkan dengan alat pemotong biasanya ya. Biasanya lidah ini lebih tajam dibandingkan dengan pisau, dibandingkan dengan golok seperti itu ya. Dan ucapan ini bisa lebih bahaya sebetulnya ketika kita tidak bisa mengendalikan ucapan itu. Saya belajar dari pengalaman saya. Saya sejak kecil tidak terbiasa berkata kasar.
Saya mencoba untuk menjaga setiap ucapan, menjaga setiap apapun yang keluar dari mulut saya, karena saya percaya bahwa mulut ini adalah sumber kesehatan dan sumber kesakitan. Bukan hanya soal makanan, tetapi soal apa yang kita beri nutrisi sebetulnya. Karena kan ucapan ini adalah nutrisinya ilmu, ya kan? Ketika ilmu itu masuk ke dalam pikiran kita, ke dalam otak kita, itu kan nanti biasanya tersampaikan oleh kita melalui ucapan kan. Ketika kita ingin menjadi guru, misalkan guru itu kan mengajarkan murid kan melalui ucapan-ucapannya kan. Dan ucapan ini bagi saya sangat powerful, teman-teman. Ketika kita berbicara dengan penuh energi gitu ya, baik itu positif maupun negatif, itu biasanya cepat tersampaikan kepada siapapun itu, hal apapun itu, menjadi sebuah kenyataan dalam kehidupan kita. Maka penting untuk menjaga perkataan, terutama untuk berlatih mengatakan hal yang positif sebelum tidur ataupun saat bangun tidur, teman-teman. Itu yang biasa disebut dengan afirmasi. Maka ketika kita mengatakan bahwa aku sehat, aku bahagia, aku berkelimpahan, dan aku melepaskan segala kemelekatan yang ada dalam diriku agar aku bisa mencapai suatu kebahagiaan tertinggi yang membuat hidupku menjadi lebih indah. Ketika kita mampu mengatakan itu setiap hari, maka hal itu pun akan hadir dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita terbiasa untuk berucap kata-kata yang membuat kita down, keluhan, itu biasanya akan hadir juga dalam kehidupan kita. Maka dari itu, pentingnya untuk menjaga pikiran, menjaga ucapan, sampai kepada tindakan. Ya, terutama pikiran ini nih, yang paling bahaya itu suka menilai. Ya, kita melihat orang lain, misalkan dia secara status misal ya tidak berpendidikan, pendidikannya tidak tinggi misalkan, pasti kita akan menilai bahwa dia itu adalah orang yang kurang pintar. Tetapi kan kita tidak bisa menilai orang dengan tingkatan yang seperti itu. Siapapun yang belum mengenal dirinya, maka yang keluar adalah penilaian. Tetapi ketika dia mau belajar untuk mengenali dirinya, maka penilaian itu akan berubah menjadi rasa yang memaklumi. Karena siapapun yang hadir dalam kehidupan kita itu kan sebuah pembelajaran. Siapapun itu yang dihadirkan dalam kehidupan kita adalah guru kita. Makanya disebut pengalaman adalah guru terbaik. Jadi sebetulnya kejadian apapun, siapapun yang dihadirkan dalam kehidupan kita adalah perjalanan kehidupan kita. Kita dihadirkan orang yang gak suka dengan kita. Kan bukankah kita belajar dari dia? Oh, ternyata dia tidak suka saya karena mungkin ada sifat-sifat yang diri saya pun belum kenal dan saya harus memperbaiki itu. Ada juga yang hadir kepada kita, orang itu suka membantu kita, suka menolong kita. Mungkin di kehidupan sebelumnya kita pernah membantu dia dan dia ingin membalas kebaikan kita. Ya, jadi setiap kejadian, setiap segala hal yang hadir dalam kehidupan kita ini adalah buah dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita rasakan. Ya, jadi mulai saat ini teman-teman coba berlatih kata-kata yang positif gitu. Jangan cepat-cepat menilai, jangan cepat-cepat menghakimi. Pokoknya apapun yang hadir dalam kehidupan kita, baik itu positif maupun negatif, sadari bahwa itu adalah bagian dari perjalanan kehidupan kita. Ya, semoga apapun yang saya sampaikan kepada teman-teman semua bisa memberikan manfaat, dan teman-teman juga bisa komen di bawah apa yang ingin saya sharing kepada teman-teman. Mungkin ada yang lebih spesifik, ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan tulis di kolom komentar di bawah, dan semoga bermanfaat untuk semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.